Line-line itu sebenarnya paling sering kita dapatkan di buku teks berkaitan dengan dimensi dan satuan. Jadi kalau yang paling mudah buat kita apa? Satuan SI kan ya, mudah ya. Tapi kalau udah berhubungan dengan yang lain, nah, kalau berkaitan dengan dimensi ada LTM, LTF ini Anda bisa paham? Dimensi dasar itu ada LTM atau LTF gitu, Anda bisa paham? Nah, coba-coba. Kalau L ini apa? Length. Jadi temannya yang mungkin belum bisa respon supaya dengar. T itu apa? Time. M, massa ya. Newton ya, N besar. Nah, sekarang kalau ini bacanya apa? Pound. Ada juga yang bacanya pound force. Karena berkaitan dengan force. Nah, kemudian kalau soal satuan yang lain kan ini mungkin kita nggak sampai ke peta gitu ya, tapi mungkin kita udah kenal giga, tera gitu ya. Ini R-nya 1 ya, bukan bumi ya. Jadi terus kemudian kalau yang lebih kecil ini mungkin yang belum sampai pico, femto, atau ini istilah aja. Kalau nano mungkin Anda sudah kenal. Oke, terkait beberapa satuan ada meter, feet, kilogram, slope atau slug, pound mass, pound force, newton, dan kemudian ada lagi yang lain seperti beta, tera, atau femto, pico, dan seterusnya. Pakai yang sistem internasional. Nah, ini satuannya SI. Semuanya sudah pasti sudah kenal. Mungkin yang sering digunakan ada ini satuan Newton, kilogram, meter per sekon kuadrat, ada joule ya, ada watt. Nah, mungkin yang sedikit mengingatkan kalau satuan temperatur itu adalah Kelvin ya kan. Di sini sudah terlihat tertulisnya. Jadi kalau kita mau mengikuti petunjuk di buku teks yang kita baca sekarang, itu Kelvin itu tidak ada derajatnya, nggak pakai derajat karena dia absolute value. Tapi di beberapa buku teks biasanya ada yang pakai derajat gitu ya. Sekedar informasi aja kalau kita mau konsisten, sebaiknya yang Kelvin absolute value tanpa derajat. Sedangkan konversi dari Celsius ini sudah pada tahu ya, derajat Celsius ditambah 273. Mungkin ini dia lebih presisi pakai poin 15 gitu ya. Jadi misalkan kalau kita 0 derajat itu kurang lebih setara dengan 273,15 Kelvin, bukan derajat Kelvin. Bisa dipahami? Mudah-mudahan ini kalau kita baca buku teks yang sama, kalau ada buku teks yang lain, misalkan setidaknya kita punya referensi dari buku teks yang kita gunakan. Oke, terus kemudian karena ini di bagian engineering, biasanya menggunakan nilai-nilai standar untuk gravitasi, misalkan satuan SI di sini. Kalau Anda belajar dulu fisika juga sekitar ini angkanya 9,807, atau ada juga yang di buku teks itu menggunakan pembulatan dua angka belakang koma 9,81 meter per sekon kuadrat. Di buku teks itu ada 3 sistem yang dibahas. Ada SI, udah kita kenal, ada BG system dan English Engineering. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu British Gravitational System, BG System. Yang membedakan, yang tadi kita membahas satuan panjang itu meter, kita gunakan foot atau feet gitu ya. Kemudian satuan waktunya masih sama, satuan massanya di sini kalau yang BG, British Gravitational System, pakai slug atau slug Anda bacanya. Nah, temperaturnya adalah derajat Fahrenheit. Ini pakai derajat. Nah, sedangkan temperatur absolutnya kan tadi juga ada temperatur absolut. Kalau yang apa namanya? Yang SI tadi pakai Kelvin, kalau di sini pakai derajat R. Derajat R-nya itu adalah Rankine, bukan Reaumur. Nah, ini sering salah biasanya. Ya. Kalau Reaumur beda lagi satuannya ya. Nah, ini konversinya dari derajat Fahrenheit ini ada. Terus kemudian kalau gaya yang tadi Newton, sekarang di British Gravitational System atau BG System, saya coba pakai istilah BG aja.
BG system itu adalah pound, tulisannya LB. Jadi LB dibacanya pound, ya nggak tahu, nanya saja sama orang British ya. 1 LB itu kalau dari Anda belajar historinya mungkin LB itu dari Libra. Karena di sana juga pakai pound sterling juga ya. Jadi mungkin banyak kalau Anda mau belajar histori. Tapi di sini kita batasi di pembahasan ini. Nah, 1 pound atau 1 LB ini adalah 1 slug dikali 1 feet per second kuadrat. Sedangkan gravitasinya di sini kalau dikonversi ini ada 32,174 atau 32,17 feet per second kuadrat. Ya, sebenarnya kita bisa lakukan konversi. Kalau secondnya ini kan sama dengan yang satuan SI, sedangkan feet ini kan kalau dari meter ke feet itu kemarin kita sudah lihat perbandingan skalanya ya di sini. Nah, ini baru skalanya, belum angka yang kuantitatifnya. Yang meter ke feet, jadi kurang lebih 1 meter itu 1 meter itu lebih dari 3 feet. Oke. Nah, baru yang sistem ketiga nanti pakai pound mass. Nah, nanti ada konversinya. Nah, seperti apa? Saya juga masih belum bisa membayangkan besarnya berapa. Nanti kita lihat di angka berikutnya. Jadi, sementara kita coba bayangkan dari konversi angkanya dulu ya. Kalau orang British mungkin udah terbiasa dengan satuan ini ya. Kalau yang kita mungkin biasanya 1 kilo itu berapa gitu. Biasanya yang suka angkat barbel atau apa itu ya. Atau kalau massa itu apalagi misalkan sepatu itu berapa gitu ya. Nggak sampai 1 kilo kan kalau sepatu biasanya. Kalau yang biasanya suka laundry gitu kan, nyuci baju, ada yang masih suka nyuci sendiri atau laundry ke orang, yang bayar itu kan biasanya ketahuan berapa beratnya gitu kan. Satu baju itu kalau nggak salah hampir berapa kilo? Satu kaos gitu ya biasanya. 1 kilo ada? Nggak ada. 0,3 atau berapa gitu ya. Ya, silakan aja Anda tes pakai timbangan berat badan kalau ganti baju berapa itu ya. Nah, itu misalkan kalau kita ingin membayangkan yang satuan kilogram. Nah, saya belum bisa jawab tadi 1 pound itu gimana, tapi tadi kalau ditanya pound, ini adalah gaya. Nah, kalau massa itu adalah, kalau satuan ini adalah slug. Nah, kalau satuan yang berikutnya itu adalah LBM atau pound mass. Nah, ini hampir sama semuanya dengan yang British Gravitational System atau BG System tadi, kecuali yang bagian massa ya. 1 pound mass atau LBM ini 1 slug ini kurang lebih 32,174 pound mass. Dan ini berkaitan dengan apa tadi angka, masih ingat? Gravitasi ya kan? Nah, gravitasi itu kalau di English Engineering System dia pakainya ini sebagai konstanta proporsionalitas. Jadi GC dia bilangnya. C itu anggap saja konstanta gitu ya, konstanta gravitasinya, proporsionalitasnya. 1 pound mass dikali 32 ini gravitasinya dibagi 1 pound force atau 1 pound. Oke. Nah, kalau misalkan kita masuk ke hukum Newton, F sama dengan ma. Nah, ini kita pakai GC itu sebagai konstanta konstanta proporsionalitas, sehingga 1 pound force atau 1 lb ini sama dengan 1 lbm yang dikali dengan gravitasi dibagi konstanta proporsionalitas. Nah, ini pound tadi kalau misalnya mau lebih lengkap daripada bingung tadi lb itu apa, biasanya lebih umum dipakai lbf, pound force. LB itu kan pound, F-nya force. Oke. It is common atau umum. Secara praktis kita menggunakan pound force karena kalau pound saja bisa mata uang, bisa nggak tahu massa atau apa gitu. Nah, kalau di tabel di buku teks itu ada di sini ada 2 tabel. Misalkan dari BG ke SI atau yang sebaliknya dari SI ke BG. Misalkan kita mau pakai apa, di sini ada pengalinya, faktor pengalinya. Di sini adalah eksponensial, berarti kalian dikali 10 pangkat minus 1 gitu ya.
bisa paham kan scientific number itu seperti apa, kalau enggak kita biasakan sekarang. Nah, kita masuk ke massa tadi ya. Jadi mass misalkan 1 lbm atau 1 pound mass itu kurang lebih berapa nih? 0,45. Jadi hampir setengah kilo 1 pound ya. Kemudian kalau satu slugnya ke kilogram itu sekitar hampir 1,5 ya. Ya 1,5. 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat 1 10 ya. Berarti ini 14 ya berarti ya. 14 kilo. Ya. Kalau mau perbandingan kita coba ke sini misalkan. Ini saya khawatirnya kebalik nih. Kayaknya harus ditulis nih supaya nggak kebalik. Nah, biasanya kalau kita pakai ini biasanya kebalik. Coba ke sini. Ya, misalkan ini penjelasannya kalau kita mau convert dari lbm, misalkan 1 lbm itu kita menjadi kilogram. Ini saya tulis pakai warna merah aja biar kelihatan. Berarti dikalikan dengan dikali 0,4563. Gini ya. Nah, sekarang kita balik. Kalau dari kilogram, pakai tabel yang kanan, 1 kilogram itu sama dengan 1 dikali 2,205 lbm. Kalau dari tabel. Ya, atau yang paling gampang misalkan panjang tadi kan 1 meter itu lebih dari 3 feet ya kan. 1 meter sama dengan 3,281 feet yang ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tadi. Jadi karena kita belajar mekanika fluida, nanti akan berhubungan dengan karakteristik fluida. Ini sebagaimana yang saya sudah tulis di sini. Jadi diperlukan suatu sistem untuk menggambarkan karakteristik itu baik kualitatif ataupun kuantitatif. Maka aspek untuk satuan tadi itu ya, ada angka, ada standar, itu penting. Jadi deskripsi kuantitatif itu membutuhkan angka dan standar yang dengan hal tersebut berbagai kuantitas itu dapat dibandingkan. Nah, kemudian kalau aspek kualitatif itu berfungsi untuk identifikasi sifat atau jenis suatu karakteristik seperti panjang waktu dan seterusnya. Kalau kuantitatif itu memberikan ukuran numerik dari karakteristik yang disebutkan tadi, yang kualitatif. Nah, sedangkan contohnya misalkan kemarin kita pakai V besar itu sebagai kecepatan. Maka dimensinya itu pakai simbol ini nih, sama dengan dan di atasnya ada titik. Ini digunakan untuk menunjukkan apa? Dimensi kuantitas sekunder sebagai bentuk kuantitas primer. LT-1, sebagaimana yang ditunjukkan di tabel yang awal tadi. Yang awal tadi kan ini. Jadi kalau kita mau menunjukkan ke notasi, misalkan pressure P kecil, misalkan kemarin pakai P kecil, ini sama dengannya ada titiknya, itu pakai ini. Oke, jadi nanti akan ada bedanya dibandingkan kita pakai sama dengan saja atau sama dengan ada yang ada titiknya. Itu untuk notasi saja.